wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Isa Putri dengan NIM akhir 2314010328. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan saya PAI. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai profil dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Yang pertama yaitu profil dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta, yakninya pada tanggal 1 Agustus 1868. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Orang tuanya memberinya nama Muhammad Darwis sebelum berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dan tumbuh dalam lingkungan dengan berlatar belakang sosial yang bernuansa agama yang kuat, sehingga tak ada kekhawatiran apabila pengaruh keluarga dan lingkungan sekitar ini yang kemudian mempengaruhi kepribadian dan menghantarkannya menjadi seorang muslim yang taat beragama. Selain taat beragama, sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan di masa kecilnya sudah pandai bergaul dengan teman-teman dan tetangganya. Di usia remaja, jiwa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mulai muncul. Selain dikenal sebagai seorang yang cerdas, dia pun menunjukkan sikap kritis terhadap berbagai persoalan. Adapun pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang pertama yaitu integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya untuk mencapai tujuan membutuhkan proses pendidikan yang bersifat integral. Artinya, peserta didik harus mempunyai kecerdasan, yaitu intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Dengan demikian, proses pendidikan akan mampu menghasilkan calon ulama yang berintelektual. Yang kedua, yaitu kebebasan untuk berpikir, bahwa penyebab utama kemunduran umat Islam disebabkan pola pikir yang dimiliki dan cara pandang terhadap masa yang akan datang, sehingga pada masa tersebut umat Islam tertinggal jauh dengan umat yang lainnya. Oleh karena itu, kebebasan berpikir menjadi atribut penting yang menjadikan manusia sebagai pedoman dalam berbuat. Yang kedua yaitu profil dan pemikiran Dr. Abdullah Ahmad. Dikenal dengan Syekh Abdullah Ahmad, ia lahir di Padang Panjang tahun 1878. Ia adalah merupakan keturunan dari para pemuka agama. Ayahnya Haji Ahmad, seorang guru agama yang mengajar Al-Quran di tempat tinggalnya. Sementara itu, kakaknya adalah seorang ulama terkemuka di Padang Panjang dan Padang yang bernama Syekh Abdul Halim. Karena berasal dari keturunan ulama, tidak heran bila Syekh Abdul Ahmad juga menjadi salah seorang ulama dan pembaru Islam. Adapun pemikiran Abdullah Ahmad adalah yang pertama yaitu pemerataan pendidikan. Syekh Abdullah Ahmad hidup pada masa pemerintahan Belanda yang menerapkan prinsip memberikan perlakuan yang berbeda terhadap rakyat jajahannya, khususnya dalam pendidikan. Pengajaran pada zaman Belanda juga tidak dapat memberikan kepuasan pada rakyat. Pengajaran pemerintah dijadikan contoh dan umumnya dianggap sebagai usaha untuk menjunjung derajat. Ternyata tidak dapat memberikan pengaruh pada penghidupan sepadan dengan cita-cita sebagai rakyat yang berusaha akan mendapatkan keselamatan. Yang kedua yaitu aspek kurikulum. Sekolah Adabiyah pada awal berdirinya bercorak sekolah agama dengan sistem modern, yaitu sistem klasik dengan sarana bangku, meja, tulis, serta papan tulis dan lainnya. Sejalan dengan itu, maka sekolah Adabiyah ini memiliki rencana pengajaran atau kurikulum yang memuat pelajaran agama dan pelajaran umum seperti ilmu alam, perhitungan, sejarah, dan bahkan bahasa Belanda. Yang ketiga yaitu aspek metode pengajaran. Dari segi metode, Abdullah bin Ahmad menerapkan metode dibanding klub. Metode yang sekarang dikenal dengan nama metode diskusi merupakan metode yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk bertanya dan berdialog secara terbuka tentang berbagai hal yang menyangkut masalah agama yang pada saat itu dianggap sangat tabu dan kurang dianggap beradab. Yang ketiga yaitu profil dan pemikiran Haji Abdul Karim Amrullah. Haji Abdul Karim Amrullah sering disebut juga dengan HK, dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau disebut juga dengan Hamka merupakan dua ulama besar di Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat.
Kedua tokoh ini sama-sama mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Mesir. Akan mendapat gelar tersebut pada tahun 1926 ketika menghadiri konferensi Khalifah di Kairo bersama Haji Abdullah Ahmad. Haji Abdul Karim Amrullah merupakan ulama yang memiliki ilmu agama dan integritas yang tinggi dalam akidah atau keyakinan. Adapun pemikiran Haji Abdul Karim Amrullah adalah yang pertama mendirikan lembaga pendidikan Islam atau Sumatera Talib Parangpanjang. Sumatera Talib dari Parangpanjang pada mulanya merupakan madrasah tradisional Minangkabau bernama Surau Jembatan Besi dengan mengutamakan hukum serta teologi. Yang kedua yaitu merubah sistem dan metode pembelajaran. Sebelum berdirinya Sumatera Talib, dahulunya merupakan madrasah Surau Jembatan Besi. Bagaimana diketahui bahwa sistem pembelajaran yang dikembangkan dalam sistem pendidikan Islam saat itu adalah sistem halakah. Yang ketiga, mendirikan organisasi siswa. Haji Abdul memikirkan pula bagaimana supaya murid-murid terhimpun dalam organisasi. Beliau melihat bahwa organisasi itu adalah penting. Nah, gimana video pembelajarannya tadi teman-teman? Cukup menarik bukan? Semoga teman-teman dapat mengambil pembelajaran dari video tersebut. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Ada satu pepatah dari Imam Syafi'i, tinggalkanlah jejak ilmu, karena ilmu adalah kekayaan yang tidak akan pernah terhilangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.